STI Asatya Negara akan menjelaskan tentang partisipasi kaum milenial dalam pemilihan tahun 2019 dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Perkenalkan, nama saya Yesi Herlipta, NIM 1911172. Perkenalkan, nama saya Anisha, NIM 1911107. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawhari, NIM 1911152. Perkenalkan, nama saya Eko Pramono, NIM 1911153. Perkenalkan, nama saya Nyimastur Anissa, NIM 1911162. Perkenalkan, nama saya Widya Anissa, NIM 1911216. KPU RI mengumumkan hasil jumlah DPT pemilih pada tahun 2019 berjumlah 187 juta pemilih. Ini dijelaskan oleh Komisioner KPU Rian Aziz di gedung KPU. Hasil rekapitulasi daftar pemilu tetap yang terdaftar pada tingkat nasional pada tahun 2019 berjumlah 187 juta pemilih. Ini dijelaskan oleh Komisioner KPU Rian Aziz di gedung KPU. Ia berharap rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dengan baik dalam pemilu tahun 2019. Dan catatannya adalah pertama, rekapitulasi masukan yang disampaikan pada forum rapat pleno terbuka dari Bawaslu dan peserta pemilu akan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, Pemilih muda pada tahun 2019 kunci sukses dari pelaksanaan pemilu 2019 karena jumlah partisipasi pemilih pemula atau pemilih muda hampir mencapai 50% dari jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. KPU menyebut kaum milenial sebagai pemilih muda. Pemilih muda pada tahun 2019 kunci sukses dari pelaksanaan pemilu 2019 karena jumlah partisipasi pemilih pemula atau pemilih muda hampir mencapai 50% dari jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Pemilih pemula berusia 17 hingga 20 tahun. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2014, pemilih pemula berusia 17 tahun hingga 20 tahun berjumlah 14 juta orang, sedangkan pemilih usia 20 tahun hingga 30 tahun berjumlah 45,6 juta jiwa. Total kurang lebih 60 juta jiwa. Selanjutnya, KPU Kota Palu mengadakan simulasi cara pencoblosan di TPS. Langkah pertama dilakukan oleh pemilih. 1. Memberikan formulir C6 kepada anggota KPPS. 2. Pemilih menunggu panggilan dan anggota KPPS. 3. Pemilih akan dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 surat suara. 4. Selanjutnya pemilih akan melakukan pencoblosan di bilik suara yang disediakan oleh anggota KPPS. Setelah itu, pemilih melakukan surat suara ke kotak suara. Dan terakhir, pemilih mencelupkan tinta bahwa pemilih sudah melakukan pencoblosan tanda bukti. KPU Kota Palu mengadakan simulasi cara pencoblosan di TPS. Langkah pertama, 1. Memberikan formulir C6 kepada anggota KPPS. 2. Pemilih menunggu panggilan dari anggota KPPS. 3. Pemilih akan dipanggil oleh petugas KPPS dan diberikan 5 surat suara. Selanjutnya, pemilih akan melakukan pencoblosan di bilik suara yang disediakan oleh anggota KPPS. Setelah itu, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara. Dan terakhir, pemilih mencelupkan jarinya di tinta sebagai tanda bukti. Bagaimana tanggapan Anda tentang pemilih pemula tahun 2019 ini? Sebagai pemilih pemula di tahun 2019 ini, tanggapan saya adalah bahwa para kaum milenial harus benar-benar berpartisipasi dalam pemilu ini. Karena ini semua penting untuk memilih pemimpin negeri ini dan untuk kepentingan bersama. Dan harapan saya ke depannya untuk para kaum milenial, semoga selalu bisa berpartisipasi dalam politik dan dalam setiap pemilihan umum. Menurut saya, apapun keputusannya nanti, semoga saja dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Harapan saya pemilihan pemilu 2019
baik pemilihan presiden dan wakil presiden, baik pemilihan DPR RI, DPD, agar dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pemilihan 2019 menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan agar lebih baik lagi menuju Indonesia yang gemilang dan berjaya. Terima kasih, Pak.